Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita semua, sehingga kita masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah full di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah juga Allah izinkan kita bertemu di hari raya Idul Fitri ini. Kemudian selawat beriringan salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Semoga Allah menyampaikan selawat salam rindu kita buat Nabi besar, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk tausiah zuhur kali ini Ustaz akan memberikan judul, yaitu hadiah terbesar untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada beberapa 5-6 kali Allah mengatakan akan memberikan imbalan, akan memberikan balasan untuk orang-orang yang bertakwa. Contoh seperti wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja fasanuyassiruhu lil yusra. Allah itu akan memberikan jalan keluar untuk kesulitan kita, memberikan jalan yang mudah, memberikan rizki yang tidak disangka-sangka untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi Bapak Ibu, ada satu hadiah yang paling besar yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran 133, dan ciri-cirinya terdapat dalam ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Apa itu Ustaz hadiah terbesar dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa? Yaitu Allah akan memberikan dan menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ustaz, kenapa Ustaz bilang surga adalah hadiah yang terbesar dari Allah untuk orang-orang bertakwa? Bapak Ibu, nanti kita ketika sudah meninggal dunia
Di mana pelabuhan kita terakhir, yaitu antara surga dan neraka, Bapak Ibu. Dan di surga nanti kita kekal abadi selama-lamanya, tidak pernah mati, tidak pernah sakit, tidak pernah tua. Penghuni surga itu semuanya besok muda, rata-rata umurnya 33 tahun. Yang perempuan cantik jelita, yang laki-laki ganteng rupawan. Bahkan Bapak Ibu, di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzi nataqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika penghuni surga itu nanti diantar ke surga secara berkelompok-kelompok, maka ketika sampai di surga, didapati pintu surga itu telah terbuka. Dan ketika itu Bapak Ibu, penghuni surga sebelum berjalan ke surga, kita termenung, terpesona selama 70 tahun. Bahasa Minangnya Bapak Ibu, mangangu Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karena belum pernah manusia melihat keindahan ini ketika di dunia. Kenapa tuh Ustaz? Bapak Ibu, kerikil surga itu saja terbuat dari permata. Itu saja Bapak Ibu, kerikil saja dari permata. Batu nak kemalongo gitu, terpesona. Bapak Ibu pernah lah lihat video Bapak Anies Baswedan, capres kita, ketika dibawa oleh Bapak Fadly Amran, Bapak Wali Kota kita sekarang, dibawanya ke rumah beliau, tepatnya rumah orang tua beliau, di samping Masjid Baitur Rahmah. Kan ada bangunan seperti rumah gadang yang warna emas. Ketika Pak Anies Baswedan masuk ke rumah itu Bapak Ibu, Bapak Anies itu terpesona, terpelongo. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cuman berapa menit Bapak Ibu? Cuman 3 detik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Melihat rumah, ya, orang tua dari Bapak Fadly Amran itu, rumahnya Bu J, begitu mewahnya. Cuman 3 detik Bapak Ibu. Nanti kita penghuni surga itu terpelongo dan terpesona selama 70 tahun. Coba bayangkan, 3 detik dengan 70 tahun. Kira-kira berapa kali lipat keindahan surga. Makanya ini dikatakan adalah hadiah terbesar untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Ciri-cirinya dilanjutkan oleh ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Bapak Ibu, kalau kita berinfak di waktu lapang saja, itu belum termasuk orang yang bertakwa. Lapang dalam artian kaya. Contoh, Bapak Ibu punya penghasilan sehari 1 juta, berarti 30 hari selama 1 bulan 30 juta. Kira-kira orang yang dalam keadaan lapang kaya seperti tadi, punya penghasilan 30 juta per bulan, kira-kira mudah tak untuk berinfak? Mudah, gampang. 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 1 juta, gampang. Tapi kata Allah, fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu dia berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Waktu sempit apa maksudnya Ustaz? Di waktu sempit Bapak Ibu, bukan tidak ada uang, ada, tapi sempit, pas-pasan, cukup. Contoh Bapak Ibu punya penghasilan sehari 50 ribu, berarti 1 bulan 1.500.000. Punya anak 2, 1 SMP, 1 SMA. Bini ndak lo cie do, bini 2 lo. Nah, kira-kira uang yang tadi itu sempit atau lapang? Sempit Bapak Ibu, pas.
Namun orang yang bertakwa tetap menginfakkan hartanya walaupun 1.000 rupiah. Di dalam artian orang ini gemar berinfak. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiz. Ciri-ciri orang bertakwa yang kedua yaitu orang yang bisa menahan marahnya dari marah. Ketika orang ini sudah pantas untuk marah, sudah berhak untuk marah, mungkin dia dihina, dicaci, dimaki, dalam keadaan tersebut orang ini sudah berhak untuk marah Bapak Ibu, tapi dia masih bisa menahan marahnya. Kata Rasulullah, orang yang paling kuat di bumi itu bukanlah orang yang memenangkan pertandingan gulat. Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang memenangkan pertandingan tinju, tetapi orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya. Itu yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan dihadiahi oleh Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang terakhir, yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa, wal'afina 'anin nas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ingat kalimatnya Bapak Ibu, memaafkan. Bapak Ibu, di dalam Islam, di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk minta maaf. Tidak ada perintah untuk minta maaf. Yang ada cuma minta ampun dan minta tolong. Itu yang diajarkan oleh Islam. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz minta maaf? Minta maaf boleh saja Bapak Ibu. Minta maaf hukumnya mubah, tapi Islam lebih mulia daripada itu perintahnya, yaitu memaafkan. Makanya ada kalimat saling memaafkan. Jadi hukum dari minta maaf itu sebenarnya Bapak Ibu tidak ada kewajiban, tidak ada perintah dari Allah. Yang ada itu cuma minta ampun dan minta tolong. Tetapi minta maaf itu sesuatu yang boleh-boleh saja, mubah. Tapi ada ajaran Islam, anjuran Allah yang lebih mulia, yaitu memaafkan. Lalu ditutup oleh Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dan Allah cinta terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka hari ini Ustaz katakan bahwa hadiah yang paling besar di antara hadiah-hadiah yang lain untuk orang bertakwa adalah yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sama dengan halnya Bapak Ibu, ketika kita mengasih hadiah untuk anak. Abang nanti kalau taman SD nak dapat nilai paling bagus, juara umum, Papa belikan iPhone 15 Pro Max 1 tera. Ketika sudah SMA, dikasih lagi sama papanya, abang, nanti abang kalau tamat kuliah, nilai bagus, dapat di universitas yang bagus, dapat di UI, di UNAN, ITB, Papa kasih nanti mobil Brio RS. Maka banyak hadiah dari ayahnya, dari papanya untuk anaknya, tapi pasti ada hadiah yang paling besar. Sama halnya dengan orang-orang bertakwa. Banyak dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi yang paling besar menurut Ustaz adalah yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan kita kekal abadi selama-lamanya menikmati fasilitas surga itu yang diberikan oleh Allah untuk kita orang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan oleh Allah ke surganya dan dijauhi dari azab neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا